Dan Ustadz secara pribadi sudah lama membantu bagaimana supaya pesantren Jabal Nur ini berdiri. Dan baru sekali ini Ustadz ceramah dengan guru-guru dan murid-murid santri. Adapun ceramah-ceramah tidak formal kali, kadang-kadang datang pejabat Ustadz pidato sedikit, ya kan? Kadang-kadang ada ulang tahun Jabal Nur, Ustadz ngomong sedikit, tapi inilah secara formal. Dan Ustadz merasa bahagia Abi Kiai Zulfikar Hajar LC beserta Dr. Asnul Arifin didukung oleh Ammar SHMKN. Ini Pak Ammar ini murid Ustadz di UMSU di Fakultas Hukum. Dan alhamdulillah Halid juga di sini ikut sebagai pembina guru-guru. Jadi Ustadz merasa sangat bahagia hari ini berjumpa dengan bapak dan ibu-ibu guru tingkat TK ada ya, Bang ya, TK, SD, SMP, SMA. Lebih berbahagia lagi, Ustadz tadi mendengar ada Hafiz 30 juz. Memang udah usah baca Quran 3 hari yang lalu nih. Khataman Quran di Jabal Nur ada anak yang 1 tahun 6 bulan ya. 1 tahun 8 bulan ya, sudah hafal 30 juz. Hebat itu. Kita 1 tahun 8 bulan yang hafal juz pokat, juz jeruk, jus wortel ya kan, jus sawi campur nanas. Nah ini kebahagiaan. Dan lebih daripada itu lagi, kita bisa bersilaturahim hari ini. Dan lebih berbahagia lagi, kita hari ini bisa bersilaturahim. Itu yang penting. Tugas Islam itu kan cuma 3 S. Pertama hubungan kepada Allah lewat sholat. Yang kedua hubungan kepada manusia lewat silat. Silat yang dimaksud adalah silaturahim. Ustadz menjadi guru tahun 80. Ustadz pernah kepala sekolah SMA YPI di Litua. Ustadz pernah menjadi kepala sekolah SMA Baduasi. Ustadz pernah dulu kepala sekolah SMP Al-Ulum. Ustadz dulu pernah menjadi dosen, habis itu udah sarjana Ustadz dosen semua ya. Ustadz dosen di UMSU, 6 fakultas ya, ekonomi, teknik, FK, FI, hukum, pertanian ya. Di USU Ustadz ngajar 4 fakultas, FIPA, Ustadz ngajar juga di ekonomi, di kedokteran gigi ya. Saya juga ngajar di Pancabudi di S2 di Fakultas Hukum Ekonomi, kemudian di S1 juga Ekonomi ya. Bisa juga dosen di WISU ya, di Fakultas Ekonomi, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran ya. Jadi alhamdulillah kita selama ini sebagai guru. Ustadz dulu pernah menjadi dekan Fakultas Agama Islam Universitas Cunyadin. Ustadz pernah menjadi pembantu wakil dekan Fakultas Farmasi Cunyadin. Sekarang Ustadz sudah berhenti dari sana. Jadi kita hari ini bisa bersilaturahim. Silaturahim itu gunanya 5. Dan kalian bagus sekali lah arisan ini biasanya dari rumah ke rumah dipanggil guru, ini digabungkan karena kita situasi pandemi, ada ceramah dan ada silaturahim. Duduk yang paling bagus di dunia ini kata Rasul cuma 3. Pertama duduk di majelis silaturahim. Orang yang suka bersilaturahim gunanya 5. Pertama, silaturahim itu menjalankan sunnatullah yang disukai Allah. Silaturahim itu menjalankan sunnah Rasulullah yang disukai oleh Rasulullah. Kata Rasulullah jangan kau seperti 2 biji dinding atau 2 biji mata yang jaraknya dekat tapi nggak pernah ketemu. Tengok mata kiri dengan mata kanan, nggak pernah bersua dia pada satu dinding. Jadilah kamu seperti 2 buah tangan, saling tolong menolong, adu diri bertakwa, bertolong-tolongan dalam berbuat takwa. Tangan kanan dengan tangan kiri kan nggak pernah ejek-ejekan. Mana pernah tangan kiri bilang tangan kanan kau enak-enak, salam-salam, tanda tangan, makan-makan, aku udah dulu cleaning service. Ya kan? Tak pernah tangan kiri bilang seperti itu. Mereka saling sharing asah, asuh, dan asih. Itu dia. Dan orang yang suka bersilaturahim itu merendahkan rezeki.
kita bangun silaturahim, rezeki kita lumayan. Ustaz dulu waktu ceramah di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ustaz undang Ustaz Abi Zulfikar Hajar menggantikan Ustaz ceramah. Ya kita alhamdulillah bisa menjumpai dengan Jampisus, Adi Togarisman, dikasih proposal Jabal Nur dibantunya. Itulah gunanya silaturahim. Silaturahim itu merendahkan rezeki. Silaturahim itu memanjangkan umur. Orang kalau tak mau bersilaturahim bermusuhan. Kalau bermusuhan dia stres abangnya stroke, adiknya stop. Bisa mati orang tiba-tiba kalau banyak kali musuhnya. 1000 kawan terasa kurang, 1 lawan terasa banyak. Jadi hidup ini jangan mencari lawan, mencari kawan aja kita. Capekkan dirimu mencari teman, kesetiaan. Bahkan ada lagi orang sekarang berdoa, kaulah temanku di dunia, kaulah temanku di surga. Nanti kalau kau tengok di surga aku nggak ada, kau cari. Sampai begitulah orang sekarang titip-titipan dalam rangka bersilaturahim. Silat artinya hubungan, rahim artinya kasih sayang. Dan orang yang suka bersilaturahim merendahkan rezeki, menggembirakan orang. Makanya ada paham-paham dalam Islam ini, sebaik-baik umur adalah bertambah panjang umurmu, bertambah banyak manfaat dirimu kepada orang. Bertambah panjang umurmu, bertambah banyak kebajikan yang kau buat di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya pekerjaan yang paling tinggi pahalanya, paling tinggi keberkahannya, paling tinggi kehormatannya jadi guru. Ustaz dulu waktu tamat SMA, rencana Ustaz mau jadi dokter. Tapi karena hidup ayah Ustaz susah dan miskin, dibilang ayah nggak usah lah kau jadi dokter, jadi guru aja kau, kata Ustaz. Kenapa ya? Jadi guru itu mulia. Guru itu Imam dia Mangunkarso Ingarso Sutuludo. Dia itu bisa menjadi tauladan, di belakang dia bisa menjadi motivator, bisa menjadi dinamisator, bisa menjadi konduktor, pendorong, pembangkit. Dan guru itu adalah Tuduri Handayani. Dia bisa menjadi orang-orang yang tampil membuat orang bahagia, menjadi tauladan yang baik. Ingarso Sutuludo, Tuduri Handayani itu lambang daripada pendidikan. Kenapa guru itu terhormat? Apapun ceritanya di semua daerah negara. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, Hirohito, Perdana Menteri Jepang, dia bilang gini, para pejabat-pejabat sekalian, kalau bahasa kita bupati, wali kota, gubernur, kita sudah banyak yang mati dalam Perang Dunia Kedua ini. Hancur Hiroshima, Nagasaki itu telak. Yang kutanya sama kalian, coba cari berapa banyak guru yang masih hidup. Itu yang ditanya Hirohito. Cari guru berapa lagi yang masih hidup. Di data masih banyak, masih ada ribuan. Apa kata Hirohito? Syukurlah kalau masih guru itu hidup, Jepang ini akan maju, Jepang ini akan jaya. Karena di tangan gurulah keberhasilan sebuah negara, dan di tangan gurulah masa depan majunya bangsa dan negara. Jadi pekerjaan kita ini mulia sekali. Jadi maka kalau guru itu pekerjaannya sangat mulia, kenapa dia mulia? Rasulullah bersabda, kalau kau tak bisa mengajar, tolong kau belajar. Dan bisa belajar, tolong kau membaca. Jangan kau jadi yang keempat, mengajar tak mau, belajar gak mau, membaca gak mau. Balhum adzol kal an'am, kau lebih parah dari hewan yang berkaki empat. Jadi kita sudah mulia ini, mengajar tugas kita. Iya kan? Mengajar kan? Maka guru yang baik, kata Imam Al-Ghazali, 5. Pertama, sebelum mengajar dia beruduk. Kenapa dia beruduk? Supaya cakap-cakapnya itu keluar menjadi tasbih, cakap-cakapnya keluar itu menjadi zikir. Maka guru itu beruduk kalau mengajar. Ustaz sepanjang mengajar gak pernah lepas wudhu Ustaz.
Ustaz mengajar jadi guru sejak tahun 80, sekarang udah tahun 2021. Berarti berapa tahun Ustaz mengajar? Grup A, coba sedikit jawab. Berapa? Tahun 31 ya, nggak salah kira itu. So, 31 tahun Ustaz mengajar. Iya, 41 tahun Ustaz mengajar. Si Amar aja pun murid Ustaz. Pak Amar, Ustaz Amar Zulfikar ya kan? 41 tahun Ustaz jadi guru, sepanjang ngajar nggak pernah lepas duduk. Ya, itu uduk itu bagus. Bagaimana cara Rasulullah tidur Ustaz? 5. Pertama, mau tidur itu beruduk, sholat witir. Apalagi baca Quran, apalagi istighfar kepada Allah, minta ampun. Yang kelima, tidur Rasulullah itu bagaimana? Tidak pernah telungkup tidur setan, dia mereng ke kanan. Karena jantung kita letaknya sebelah kiri. Jadi kalau kita tidur beruduk, gerakan jantung kita itu bagus. Dan kita memang setiap hari umur kita ini disambung Allah cuma 1 detik. Rumusnya dari mana Ustaz? Dari gerakan jantung. Jantung kita ini kalau mengembang namanya sistol, itu waktunya 1 detik. Kalau dia muncul namanya diastol, waktunya 1 detik. Jadi kalau dia kembang, hidup kita. Kempes lagi dia, tak berhenti dia. Selesai kita. Hanya cuma 1 detik aja kita disambung oleh Allah. Maka kalau tidurnya mereng ke kanan, jantungnya gerakannya bagus. Otot yang menggerakkan jantung ini namanya perikardium. Dia bergerak berulang-ulang, namanya sistem kardiovaskular. Nanti tanya Dokter Hasnol, tanya lagi Amar. Amar, istri Amar. Dokter Bella. Dokter Bella datang? Nggak datang ya. Kok nggak datang juga sama tuh. Gak gitu. Jadi itu. Maka kita dimotivasi Rasulullah, ikmal dunia kata isu abada, ikmal kata mutu goda. Carilah bekal yang sebanyak-banyaknya untuk duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Cari bekal akhiratmu, besok kau akan mati. Kita besok belum tentu entah hidup entah mati. Yang penting hari ini Allah kasih sama kita kelangsungan hidup, Allah kasih kesehatan. Walaupun kita ada yang nggak pakai masker, kita tetap sehat, ya kan? Walaupun kita nggak salam-salaman atau salam-salaman banyak, kita tetap alhamdulillah kasih Allah sehat. Itu kan iradah syariah, kehendak Allah yang enak-enak, yang baik-baik untuk kita. Jadi maka oleh sebab itu, setiap tidur itu beruduk supaya gerakan jantung bagus. Ustaz, kalau orang tidur beruduk bagaimana? Sepanjang tidur dihitung tasbih. Coba bacakan salah satu bacaan tasbih apa? Ayo rame-rame. Subhanallah walhamdulillah wa lanjut. Tidur beruduk dianggap tasbih. Meninggal dia tidur, mati syahid dunia. Orang mati kan cuma 2, mati syahid dan mati offside. Offside cuma Ustaz, itulah mati minum narkoba, mabuk, teler, masuk paret, minum air paret, mati di paret, mati offside. Ya kan? Jadi kita bahagia sekali. Jadi oleh sebab itu menjadi guru itu mulia. Kenapa? Dia mengajar, dia beruduk. Setiap dia mengajar beruduk, dihitung tasbih, cakapnya zikir. Dan yang ketiga, orang yang mengajar beruduk dijauhkan Allah dari sifat pemarah. Di dalam Islam yang boleh marah, yang tak boleh pemarah. Maka dalam istilah helm itu sebenarnya bahasa Arab, tapi sebenarnya singkatan HLM, artinya hindarkan emosi, lunakkan marah. Ya, hindarkan emosi, lunakkan marah. Maka marah ini diajarkan 2 secara psikologi Ari Ginanjar. Pertama, lambatkan marah. Kedua, cepat memaafkan. Si singa Mangaraja ke-12 itu dibunuh Belanda dikarenakan satu saja. Ketika anaknya ditembak, dia marah dengan Belanda, akhirnya dia ditembak. Si singa Mangaraja itu anti peluru. Ratusan kali pun ditembak, dia nggak mati.
Itu cerita dari Tuan Syekh Ali Akbar Marduk, pimpinan pesantren Al-Kausar. Tapi ketika anaknya ditembak, dia geram, dia marah kepada Belanda, akhirnya dia ditembak, dia pun mati. Jadi orang kalau sudah marah, hilang keistimewaan dirinya. Si Singamangaraja itu dia punya kelebihan tahan ditembak, tapi ketika dia marah, luntur energi kekuatan dirinya. Ya, energi kekuatan dirinya lentur dia. Jadi kita jadi guru ini nggak boleh pemarah. Ciri-ciri guru pemarah cuma Ustaz 4. Pertama, suka cakap kotor. Yang kedua, memandang dengan cara-cara yang tidak baik. Maka kita disuruh dalam hadis gunakan kacamata malaikat supaya semuanya yang kita terjemahkan yang baik-baik. Tapi kalau kita gunakan kacamata setan, kita mudah emosi. Nanti kalau ulang tahun guru, ada murid nggak mau ngasih hadiah, kita geram. Ada murid yang bilang, "Oh, saya permisi Bu, 3 hari, mau kemana kalian rupanya?" "Sama ayah saya mau ke Jepang." Tiba-tiba udah pulang di tiang, tengok-tengok gurunya, kok nggak ada, kalau tak anak ini ngasih oleh-oleh hadiah. Dendam kita jadi. Karena mindset yang kita gunakan adalah kacamata setan. Kita terjemahkan yang nggak baik. Dan yang keempat, kita mudah kali emosi kalau kita dikecewakan. Misalnya kita suruh dia PR, tiba-tiba PR-nya nggak siap. Kita mau ramas dia, kita mau terkam dia, mau kita congkel matanya, tak boleh. Ya, karena kadang-kadang kita dikecewakan. Jangankan murid-murid yang kecil-kecil, Ustaz kan ngajar S2 di Fakultas Hukum Umum. Saya bilang, kalian sebelum ujian ada tugas 3 lembar, membuat resume materi. Kita kan selama ini kuliah virtual. Tolong simpulkan, selambat-lambatnya di antara hari Jumat, di antaranya hari Senin, hari Selasa. Dia S2, padahal murid-murid Ustaz itu Kejari Langkat, Kejari Sipahulun, Lagu Boti, Kapolsek Tanjung Merawa. Kan anak S2 itu banyak yang jaksa, yang polisi, yang kayak gitulah. Kalau kita sempat emosi, kita tampar dia di Kapolsek, kita tampar dia di Kejari, ya kan? Udah dibilang hari Jumat selambat-lambatnya, ujiannya hari Sabtu, hari Selasa diantar, Senin diantar. Nah, jadi kita tuh harus pemaaf, tidak boleh emosi. Ya, marah tidak boleh. Kalau nggak ada marah pun nggak bagus juga. Kalau nggak siap-siap dia nggak ada marah kita, aduh tak boleh. Kadang-kadang juga terjadi ketika kita menegakkan sebuah disiplin. Kadang-kadang murid itu kita tuntut disiplin, kita tidak disiplin. Karena ada guru kasih PR tapi nggak suka mereksa. Ada guru kadang-kadang 7:30 dia harus masuk, guru itu datang jam 8. Murid itu harus disuruhnya pakaian rapi, dia tak pernah rapi, ya kan? Kemudian dia menunjukkan sikap-sikap yang arogansi, kadang-kadang merokok dalam lokal. Ada dulu guru sana lagi asal ngajar duduk di atas meja deh. Kadang-kadang dia perempuan, Ustaz dulu SMA 2 itu. Gurunya kan ada Islam, ada Kristen. Kadang-kadang udah dia gendut duduk di atas meja, tak kangkang pula dia ngajar kita. Kemana lah kita? Itulah kadang-kadang letak perilaku, action, ekspresi wajah, ekspresi tindakan itu menggambarkan disiplin. Kita ini kalau walaupun sebenarnya Ustaz tengok-tengok kalian ini masih ada yang muda-muda jadi guru, ya kan? Ditakdirkan kenapa? Udah sarjana. Ada yang sarjana bahasa Inggris, ada sarjana bahasa Indonesia, sarjana. Siap gak siap kita jadi guru. Maka apapun ceritanya, guru itu dibuku dan ditiru. Supaya kita dibuku dan ditiru, bagaimana caranya? Kita harus tampil dewasa. Kita harus tampil sebagai orang tua. Walaupun kadang-kadang guru ini kan ada yang belum kawin, ada yang masih muda, ada yang di rumah masih manja-manja sama mamanya, padahal dia pergi mau ngajar, dia mau sekolah. Nah, kita harus sadar kita adalah guru dibuku dan ditiru. Tampilan kita itu tampilan orang tua, penuh kasih sayang, penuh tanggung jawab, penuh dengan disiplin. Jadi disiplin itu apa Ustaz? Disiplin itu adalah tepat waktu, tepat administrasi, tepat tindakan, tepat dalam percontohan. Disiplin itu apa lagi?
Disiplin itu adalah kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan visi dan misi. Ustadz pernah dulu dikirim dari USU, dosen studi banding di Hiroshima, Jepang. Itu di Jepang kalau ada guru terlambat 5 menit, itu disuruh pulang. Kenapa? Orang Jepang itu enak kali dia, kau terlambat 5 menit, 5 menit itu sudah bisa meledakkan bom, hancur satu kampung. 5 menit aja. Jadi mereka tarik-tarik ke yang lain, jadi kau merugikan. Sekarang 5 menit ibu dan bapak terlambat, itu di lokal berapa orang? 40. Berapa lokal ibu masuk? 3 lokal. 3 lokal kali 40, 120. Kecewa murid itu 120, ayah maknya berapa? 2. Kali lagi 2, 240. Jadi kekecewaan itu banyak sekali. Anak itu kecewa belajar, ribut. Belum lagi kadang-kadang keterlambatan kita dia kejar-kejaran. Dulu anak Ustadz Zaini Anis nomor 2. Itu nggak ada gurunya, kejar-kejaran. Tiba-tiba dia mau keluar pintu, ditutup kawannya pintu, lepas jarinya satu. Bagaimana lah Ustadz waktu itu dia masih kelas 2 SD. Bagaimana Ustadz datang putus tangan anak Ustadz itu. Ditolak kawannya, lepas di pintu itu. Siapa yang mau kita tuntut? Dibawa ke rumah sakit. Akibat apa? Gurunya nggak masuk, cakap-cakap di kantor. Merumpi. Iya kan? Nah, ini tidak disiplin. Akibatnya korban anak-anak. Banyak lagi kejadian di An-Nizam dulu saya tengok. Ada guru nggak masuk di kantor-kantor aja dia nggak mengajar, akibat tidak disiplin. Anak-anak itu melakukan kejahatan. Kejahatannya cemana? Anak-anak SD kelas 5 itu pacar-pacaran, cium-ciuman di dalam lokal laki-laki dan perempuan. Di foto kawannya, disebarluaskan. Malu sekolah itu. Belum lagi di Jawa kita tengok lebih ngeri-ngeri lagi, telanjang-telanjang akibat guru nggak masuk kunci orang ke lokal. Belum lagi kejadian di SD Metodis Jalan Tamrin. Ada murid SMP kelas 1 nggak suka sama kawannya, dibawanya kawannya perempuan, ditelanjanginya, dipukulnya, hidungnya dipukulnya, dihajarnya dalam kamar mandi sekolah. Berapa jam itu durasi itu dilakukan? Nggak tahu gurunya. Proses belajar lagi belajar mengajar. Bisa ada guru muridnya keluar, permisi keluar. Padahal dipukulinya kawannya itu dalam kamar mandi. Itu. Jadi kita takut, jangan sampai terlambat. Dulu Ustaz pengalaman guru di SMA Wisu itu paling bandel murid. Yang paling takut dia kalau Ustaz masuk aja. Kalau guru-guru lain agak terlambat masuk, udah macam-macam orang. Pecah kaca, rusak meja, ditumbuknya kawannya, ada lagi dianiayanya, pecah berdarah semua. Begitu asal terlambat guru. Apalagi kalau guru-guru itu tidak disiplin, tidak berwibawa, tidak punya visi dan misi yang baik. Udahlah, harga diri guru itu tidak akan ada. Maka kalau kita jadi guru berudung, tugas kita yang kedua awali dengan bismillah, akhiri dari mengajar itu alhamdulillah, tutup dengan wal asri. Di samping itu setiap kita mengajar, di situ kita diamanahkan oleh ayah dan emaknya untuk memberikan pelajaran. Dia adalah anak kita semenjak 7:30 sampai pukul 1. Kalau di sini pulang pukul berapa? 4:30 sampai 4:30 dia anak kita. Maka yang dititipkan ayah dan emaknya itu kita jaga amanahnya. Supaya apa? Supaya guru ini menjadi orang mukmin. Orang yang menjaga amanah adalah orang mukmin. Orang yang tidak menjaga amanah adalah orang munafik. Munafik itu ciri-cirinya berapa? 4. Berkata bohong, diberikan amanah berkhianat, dipercaya dia ingkar, bersengketa kepadanya dia curang. Jadi maka guru itu punya kearifan sosial yang baik. Dan kalau guru itu meninggal dunia, dia punya deposito taska. Apa itu taska? Tabungan asuransi kampung akhirat. Apa itu? Rumah masa depan. Ilmu yang bermanfaat. Maka guru itu walaupun dia guru matematika, guru biologi, bakal diterangkannya dalam matematika itu sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 tangens alfa adalah sin alfa per cos alfa. Misalnya dia belajar persamaan. Persamaan itu adalah merupakan variabel kalimat terbuka yang menyatakan sama dengan.
Kalau dia mau menceritakan biologi, sel yang terkecil adalah gen. Gen itu terdapat dalam nukleolus. Dia mempelajari biologi sel ya atau yang lain. Sel itu besar menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem organ akan berkembang menjadi organisme. Iya kan? Kalau Ustaz Asrul lagi ngajar, dalam gen itu ada ADN. ADN adalah asam deoksiribonukleat nukleat. Dalam ADN itu ada 3, ada basa nitrogen. Di dalamnya ada gula, ya, ada namanya fosfat PO4. Jadi ketika kita mengajarkan apapun bidang studinya, awalilah dengan mengajak anak berdoa. Motivasilah dia dengan akhlak yang baik. Ya sekarang kita nggak ketemu dengan murid kita. Dia sekarang kan banyak sekarang keluhan-keluhan yang terjadi. Di Madinah itu udah banyak orang jahat. Karena Madinah adalah merupakan lumbung ganja terbesar Sumatera Utara. Maka takut kali ayah-ayah dan mak-mak di Madinah anaknya nggak sekolah. Maka semalam tokoh-tokoh pendidikan Madinah menjumpai gubernur supaya dibuka sekolah. Tapi gubernur takut dengan pandemi. Akibat apa? Anak tidak sekolah, tidak berada di rumah, tidak ketemu sama gurunya, jahat anak-anak itu. Sekarang titik kejahatan anak-anak lebih tinggi. Anak-anak sekarang menjadi geng motor, begal. Geng motor itu gimana Ustaz? Kumpul-kumpul naik kereta rame-rame tapi bawa kelewang, bawa pisau, bawa rantai. Di rantainya leher orang. Kalau dia begal bagaimana? Begal itu adalah remaja-remaja yang naik kereta merampok dia sendiri, mencuri dia. Nah, itu yang kita lihat sampai tadi pagi di Bondowoso SMP Negeri 2, muridnya kelas 2, umurnya 15 tahun, sudah ahli dalam merampok jadi begal. Dia punya geng-geng di SMP-nya itu. Ditangkap anak SMP semua. Udah ahli dan berkali-kali berhasil menjadi begal, merampok organ, membunuh orang. Ini tentu orientasinya adalah mungkin tidak sekolah, kebebasan, atau mungkin kurang ditanamkan oleh gurunya disiplin akhlak. Maka Ustaz sering bilang akhlak itu adalah buah ibadah. Bagaimanapun amal ibadah manusia, kalau dia tidak berakhlak, nonsense. Akhlak itu ukuran kualitas kehidupan manusia di sisi manusia, di sisi Allah SWT. Maka akhlak itu adalah buah ibadah. Maka yang kita tanamkan sebelum mengajar bahasa Indonesia, biologi, kimia, umpamanya, belum kita mengajar matematik, tanamkan akhlak. Makanya dulu guru-guru, ada dulu buku SD zaman Ustaz dulu namanya Sinar Pagi, lagunya pun bagus-bagus. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi bersekolah sampai kau nanti. Sampai ada refnya bagus sekali. Hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kau anak budiman. Sama kawannya dia sayang, sama gurunya dia hormat, sama orang tuanya dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka guru mengalami problema yang sangat heterogen. Tapi kalau disikapinya dengan sabar, motivasi yang tak pernah berhenti, mengajar dengan ikhlas, penuh dengan tanggung jawab, dia adalah seorang orator yang baik. Guru itu harus orator. Cakap-cakapnya itu macam Ustaz Uwas, bermutu, cepat, tangkap, tegas, punya nuansa. Maka guru nggak boleh nggak belajar. Kalau guru apa-apa ilmunya itu aja dari dulu, kampungan gurunya. Gurunya harus terus mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan budaya-budaya keilmuan. Nggak boleh kampungan cara-caranya, harus. Maka kalian ini juga bagus ini Bapak dan Ibu guru sekalian, bisa tengok di Jambal Nur ini ada sharing, ada ustaz-ustaz, ada profesor yang diundang supaya ilmu-ilmu kita ini banyak yang baik-baik. Nah, menjadi guru lagi bagi perempuan jangan pakaian ketat, ya kan? Jangan pakai pakaian yang norak, pakai lipstik yang terlalu tebal, jangan macam PDI Perjuangan, minimal Gerindra, ya kan? Moncong putih. Jangan lipstik yang tebal-tebal, kemudian jangan sampai kita norak-norak pakaian kita, jangan sempit-sempit, jangan pakaian itu kurang baik. Kemudian guru itu juga bersih, ya kan? Jangan sampai kukunya hitam-hitam, kuku dari jauh nampak bersinar kan? Kuku pun harus bagus. Jangan sampai ada yang kope-kope, ada yang warna biru. Ditengok murid itu kuku kita, cara berpakaian kita, cara kita apa? Biarlah kita orang kampung, tapi jangan kampungan.
Harus ada kemajuan kebersihan, jangan murid dekat kita bau kali badan kita. Istilahnya bajunya pun kalau masukkan kolam ikan mas, meninggal kolam ikan mas satu kolam itu. Saking lamanya bajunya. Nah, jadi itu juga sinergitas kepada pola disiplin. Jadi disiplin itu bukan hanya tepat waktu, disiplin itu tepat perbuatan, tepat pada administrasi. Misalnya di sini ditugaskan Ustaz Amal atau Asrul buat SP. SP itu perlu supaya terarah ilmunya. SP itu apa? Satuan pelajaran. Di situ ada TIU, ada TIK. TIK itu operasional. Misalnya siswa bisa membedakan antara akhlak dengan moral, dengan etika. Siswa bisa mengklasifikasikan. Siswa bisa mendeskripsikan, mendeskriptifkan. Kalau TIU itu sifatnya siswa dapat memahami pelajaran ini, akhlak begini. Minimal kita harus buat itu. Karena akreditasi suatu sekolah yang dilihat pertama adalah satuan pelajaran yang dibikin oleh gurunya. Administrasi itu juga tertib, disiplin administrasi. Ya. Bahkan kadang-kadang ada sekolah itu siapa guru yang siap SP-nya gajinya duluan, ditambah bonus. Itu juga lakukan nanti seraman sebagai motivasi supaya nanti satu saat administrasi tertib, disiplin administrasi itu dicek, akreditasi mau A mau B dicek. UMSU itu sekarang ranking pertama akreditasi nasional terbaik di luar Pulau Jawa, ranking 1 Sumatera. Dr. Asnul kan dosen kedokteran juga akreditasi A. Kenapa? Tertib administrasi, penelitian, pola-pola pengajaran, target pendidikan. Maka jadi yang terbaik. Nah, kalau andai kata ada muridnya siluman, gak jelas-jelas ujian baru muncul, kan ada juga kampus-kampus kayak gitu. Ah, itu bahaya itu, ditutup, gulung tikar bisa ditutup oleh kompetisi LGDT, ya kan? Nah, jadi itulah pola keadaan daripada kita dalam proses pemahaman keilmuan. Tapi yang jelas kalau ini semua kita lakukan, kita termasuk terhormat. Kenapa? Karena kita memberikan motivasi bagi anak menjadi baik. Bahkan sekarang ini kalau guru itu berhasil, kadang guru itu lebih bagus ujian kepada guru daripada ayah emaknya. Kadang-kadang anaknya pun bilang, "Omak jangan gini lah mak, ayah jangan gini lah ya. Guru kami itu baik kali, guru kami itu tegas, guru kami itu bersahaja." Bahkan kadang-kadang anak-anak tuh tahu dia puasa sunat bukan dari ayah emaknya, gurunya. Dibawanya ke rumah pelajar itu. "Mak jangan lupa lah mak, ini kan Rajab Sahrullah, kita jangan lupa lah puasa pada bulan Rajab. Nanti bulan Sa'ban mak ada puasa tanggal 15 namanya nisfu Sa'ban. Siapa yang siapa puasa nisfu Sa'ban mak, fadilat pahalanya mak diberikan oleh Rasulullah syafaat nanti saat matahari sejengkal dari kepala." Sampai pelajaran anaknya itu didakwahkan anaknya di rumah tangga, akhirnya ayah emaknya pun ikut, sehingga sekolah ini menambah poin kehormatan, ya kan? Jabal Nur ini banyak murid masuk kemari bukan karena Adi fotonya yang ganteng di spanduk, bukan karena foto Asnur, tapi dakwah dari orang tua, dari mulut ke mulut, dari anak didik kepada orang tuanya. Masukkan anaknya ke Jabal Nur. Kenapa? Di Jabal Nur itu anak-anak 1 tahun 8 bulan sudah hafal 30 juz. Contohnya, what's your name? My name? Hendra Fikri Ahmad. Itu anak-anak kalau masuk ke Jabal Nur itu nggak ada yang berkelahi, nggak ada giginya yang lepas. Karena ada juga orang tua, gigi anakku 32 tinggal 18, berapa gigi yang lepas? 14. Di mana? Sekolah Jabal Nur. Dia berantem aja ke anak-anak. Guru-gurunya lambat kali masuk, bertumbuk muridnya. Kemudian yang paling ngeri lagi, anakku bawa jajan 150, tinggal 25.000 lagi jajan. Kenapa? Dicuri kawan-kawannya, pencuri semua dicuri. Habis kita. Kalau seperti itu fitnah orang, anaknya tidak tenang, anaknya tidak tentram, anaknya tidak tambah ilmu, anaknya tidak taat beragama. Maka Ustaz sering bilang di mana-mana, rumah tangga yang bagus itu cuma 4. Pertama ada sholat berjamaah di rumah tangga. Yang kedua ada makan berjemaah, yang ketiga ada tadarus berjemaah, yang keempat ada kehormatan yang dilakukan anak kepada ayah dan emak. Kalau nanti sempat anak-anak ini menjadi bahagia ayah emaknya, pertama yang didoakan ibunya, kedua diberikannya hadiah kalau tanggal
tanggal berapa November itu hari ulang tahun guru? 19 November ya? 25 November. Hadiahkanlah wali kelas kau tuh. Ini udah mak bungkuskan kado. Apa itu mak telekom? Guru wali kelas kau perempuan hadiah. Ini amat tikar sajadah. Kemudian ada lagi guru-guru favorit. Ada ya, itu bapak ini ya, bapak ini. Udah nanti ayah kasihkan tafsir Quran. Banyak orang tua merasa bahagia. Dan itu kalau kita terima halal, karena itu bukan gratifikasi, bukan korupsi. Tapi kalau umpamanya ibu-ibu waktu pidato ngajar nggak bagus, tapi kalau pidato mau narik-narik oleh-oleh, pandai kali dia. Kalian mesti tahu nanti ya, ini tanggal 5 November 3 hari lagi, hari ulang tahun guru. Karena tahu kalian ada pohon rambutan, kalian bawakan rambutan tuh, nggak usah 1 goni, setengah goni pun nggak apa-apa. Bahwa ini, ajarin murid ini semua, ya kan? Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia memberi tanpa motivasi, tanpa diingatkan, tanpa dipaksa, ada intervensi tak ada, dikasihnya terima dengan baik. Itulah kebahagiaan. Nanti kita masuk alam kubur, ilmu yang kita ajarkan bagus ngalir, anak itu jadi bagus, anak itu jadi baik, ya kan? Dan kita setiap yang kita ajarkan yang baik-baik, tak usah kita ingat. Hidup ini ingat dua, lupakan dua. Yang pertama, ingat jasa baik orang kepada kita supaya kita pandai berterima kasih. Jasa baik Allah kepada kita supaya kita pandai bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah tambah, kalau kita kufur Allah berikan azab yang sangat pedih. Ingat jasa-jasa baik. Yang kedua, ingat kesalahan kita kepada orang supaya kita pandai minta maaf. Ya. Jadi jangan sampai kita di antara kita ini pernah terjadi dulu di An-Nizam. Semua guru-gurunya PKS. Tiba-tiba satu guru dipecat, berhenti semua gurunya yang PKS itu. Maka di sini tidak boleh 3, tidak boleh guru yang masuk kemari ada partai yang satu, membawa partai. Kedua membawa paguyuban, misalnya Nasution semua carinya gurunya. Ini harus belang-belang, ada Nasution, ada Harahap, ada Siregar, ya kan? Ada Melayu, ada Padang, itu, ya kan? Apalagi kalau dia membawa-bawa keluarga dan lain, maka tak boleh. Itulah yang tidak boleh. Tak boleh ada. Dulu YPS, Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah, tahun 98 hari itu demonstrasi, guru-gurunya minta berhenti. Yayasannya marah, diberhentikan semua. 2 yang 12 yang diberhentikan, 38 yang berhenti. Karena rupanya dia ada kelompok-kelompoknya. Nah, jadi ada gengnya. Jadi tidak boleh ada yang seperti itu. Kita ikhlas-ikhlas aja. Mengajar ini tanggung jawab moral. Mengajar ini deposito taska. Mengajar ini adalah profesional yang baik. Mengajar ini bukan hanya gaji, tapi di balik itu ada nilai ibadah yang sangat tinggi, ya kan? Apalagi dia beruduk, mengajar itu dihitung tasbih. Apalagi dia mengajar itu ada semua hobi, ya kan? Kalau kita sudah hobi, enak mengajar itu. Ustaz dulu kadang-kadang mengajar, dia lupa usah makan, lupa usah minum. Saking enjoynya, berjumpa sama murid itu gembira aja gitu. Macam ibu dan bapak sekalian sekarang ini, nggak jumpa murid, sedih atau nggak kita? Sedih kita. Baca Ustaz udah ngajar ini, udah hampir 2 semester, hanya virtual aja. Suntuk kali kita, lama-lama bosan juga kita. Virtual itu terus-terusan, iya kan? Dan murid pun tambah bodoh. Kita aja pun bodoh jadinya, mau pakai apa? Baca Ustaz ngajar statistik, ngajar matematik, macam mana mau pakai virtual terus-terusan? Mencontohkannya, membuatkannya. Itu kan operasional dia kan. Kalau agama bolehlah kita cerita-cerita terus-terusan. Tapi kalau matematik, statistik, kimia, fisika, nggak bisa. Seperti gaya Coulomb berumusnya F sama dengan K Q1 kali 2 per R kuadrat. Hukum I sama dengan V per R. Hambatan paralel seperti F sama dengan per R1 tambah per R2 tambah per R3. Ya kan? Arus adalah V per R. Mana bisa itu dicakap-cakapkan aja. Harus dicontohkan bentuknya bagaimana, transmisinya, penampang antaranya. Nah itulah makanya kita ini harus strategi yang berbeda-beda, strategi yang simultan, strategi yang beraneka ragam. Cara mengajar itu tak boleh monoton. Semuanya harus kita lakukan dengan cara-cara yang sinergis, yang baik. Memang susahnya dalam hidup kita nih. Ustaz pun kadang-kadang kalau ya biasa kan guru-gurunya dikumpulkan kan Ustaz juga ceramah.
mengajar yang paling sulit itu 3. Pertama, ngajari guru. Jadi ini susah nih ngajari guru. Kadang-kadang bisa minta ceramah ini, dia cakap-cakap di belakang apa. Karena dia udah biasa cakap-cakap, dia tak mau dididik, tak mau diceritakan, tak mau dia sharing. Ya kan, bosan juga dia lama-lama. Maka usah tinggal 3 menit lagi nih. Nah kemudian yang kedua yang paling payah untuk diajar adalah ngajar mertua. Salah-salah awak ajar, awak tegur, dia dipecatnya, diambil anaknya, kacau. Ya kan? Nah, yang ketiga adalah menasehati manajer, pimpinan kita. Bapak jangan gini lah Pak, bapak yang gini. Itu ajar lagi nih. Ya di PHK-nya kita langsung. Nah itu paling sulit. Jadi makanya Ustaz secara pribadi ini tuh nggak mau cakap lama-lama, nanti untuk kali ini Ustaz. Ya, karena sudah biasa kita melatih orang, mendidik orangnya kan. Tapi kalaupun ada sekali-sekali ada Ustaz diundang, ya dengan juga lah supaya kita tahu strategi kebaikan dan kebajikan itu ada pada kehidupan yang mau mendengar. Ya, makanya Ustaz kalau menasihati pengantin pun rumah tangga yang nggak bagus itu 3 Ustaz bilang. Pertama, rumah tangga ring tinju KDRT, ya kan. Yang kedua, rumah tangga kuburan. Ya kalau orang di kuburan kemana nih cakap-cakap diam semua. Kalau sempat ada suami istri yang nggak cakap-cakap diam semua, itu betul tetangga Ustaz lah, Ibu Sarifah. Nggak cakap-cakap, ya terakhir udah lahiran anaknya 3 nggak cakap-cakap, datang ke rumah Ustaz. Pak Ustaz, bagaimana lah kami ini? Bapak ini tak pernah cakap-cakap sama saya Ustaz. Udah berapa lama? 3 tahun ya. 3 tahun nggak cakap-cakap, ibu mau melahirkan aja terus tadi. Tuh, rumah tangga kuburan ya, cakap-cakap ya. Yang ketiga lagi, rumah tangga apa Ustaz? Rumah tangga pasar. Pasar itu gimana Ustaz? Semua belum baca cakap. Ya kan? Bukan jualan yang kualitas pertama, yang paling murah, yang paling apa? Itu rumah tangga pasar. Rumah tangga pasar itu saling bercakap. Maka hidup kita ini dikasih Allah 2 telinga, 1 mulut, supaya kita lebih banyak mendengar daripada bercakap. Ya kan? Makanya secara visual ilmu itu 73% dapat dari membaca. Secara auditif ilmu itu dapat 27% dari mendengar. Maka secara audiovisual mendengar dan membaca kita ambil itu bisa mencapai 85%. Maka kita harus banyak melihat tayangan, apalagi sekarang YouTube ya, yang kita tengok program-program ilmiah kependidikan banyak ada di sarana-sarana multi sistem dari audiovisual. Itu bisa kita ambil menjadi rancangan pola kita mengajar supaya kita jangan kampungan, jangan kuno dan jangan ketinggalan. Tapi jangan lupa Ustaz harapkan apalagi kepada anak-anak kami ini, mereka dibekali ayahnya semangat supaya berada di Jabal Nur ini yang terlibat memberikan kepada mereka kecerdasan, kepintaran. Buatlah strategi-strategi yang baik, contoh-contoh yang baik, motivator-motivator yang baik, supaya mereka merasakan satu saat mereka pintar adalah berkat gurunya, dan keberhasilan daripada gurunya ini diceritakannya kepada orang tuanya. Dan keberhasilan yang paling bagus untuk sekolah adalah kalau orang tuanya mereklamikan Jabal Nur itu tempat pendidikan yang terbaik, murah, meriah, dan bermartabat. Itulah yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz yang telah memberikan tausiahnya, bimbingannya dan arahannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz dapat kita terapkan dalam kehidupan pembelajaran kepada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini kita akan membuka sesi pertanyaan. Pertanyaan dari Umi dan Ustaz akan saya bacakan satu persatu dan saya sampaikan kepada Al-Ustaz. Ya, kepada Ustaz dan Umi yang bertanya boleh dikumpulkan kepada Umi Hairunisa. Dan untuk yang